Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Jumat 3 Februari 2023, Pekan Biasa yang keempat. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 14 sampai dengan ayat 29. Pada waktu itu Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia. Tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes. Karena itu ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengar Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi lalu memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikan kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Herodias
menyimpan benci dan dendam. Sedangkan Herodes menjaga gengsi, gila kekuasaan, dan tidak tegas. Perasaan-perasaan negatif ini menggerakkan hati Herodias dan Herodes untuk melakukan kejahatan yang lebih besar, yaitu membunuh Yohanes Pembaptis. Sedangkan Yesus adalah pribadi dengan perasaan-perasaan positif, sehingga ia dijauhkan dari bujukan-bujukan setan dan siap melakukan kehendak Allah. Kita perlu mewaspadai dan tidak meremehkan perasaan-perasaan negatif yang muncul dalam diri kita. Misalkan merasa diri kecil dan merasa diri selalu ditolak. Perasaan-perasaan negatif ini rawan bisa mendorong kita untuk melakukan kejahatan yang lebih besar kepada sesama. Karena itu, sambil mengolah perasaan-perasaan negatif itu, kita mengupayakan untuk berpikir dan bersikap positif terhadap sesama. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Sempurna, jadikanlah kami peka akan hadirnya perasaan-perasaan negatif dan bantulah kami untuk mengolahnya, serta janganlah biarkan kami dikendalikan oleh perasaan negatif itu. Dalam mengambil keputusan-keputusan, tumbuhkanlah dan kobarkanlah selalu sikap positif dalam diri kami. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.